Ya, Anda kembali di iNewsroom dan masih bersama kami ada Mas Henry Satrio, pengamat politik, dan juga Mbak Titi Anggraini dari Perludem. Saya ingin melanjutkan pertanyaan kepada Mbak Titi. Mbak Titi, ada sejumlah peraturan yang diberlakukan kepada para ASN, TNI, dan juga Polri. Di antaranya dilarang berinteraksi di media sosial, bahkan memberikan like kepada foto salah satu paslon saja dilarang begitu ya, apalagi untuk menghadiri kegiatan-kegiatan terkait kampanye pemilu. Kalau menurut Mbak Titi, apakah peraturan-peraturan ini sudah dirasakan cukup, apalagi yang harus dilakukan untuk menjaga dan menjamin netralitas ASN dan juga penegak hukum di pemilu 2024? Ya, kadang-kadang bersimpati juga ya kepada para ASN ini karena larangan untuk misalnya gestur berfoto saja itu kok kayaknya agak berlebihan begitu ya. Semuanya serba nggak boleh tuh. Jadi kalau saya perhatikan, tetapi sebenarnya Mbak Safa ya, yang paling berbahaya itu adalah politisasi ASN dalam ruang-ruang tertutup. Kalau media sosial dan lain sebagainya ya. Walaupun itu penting untuk menunjukkan ketidakberpihakan, tetapi impact atau daya rusaknya tidak sebesar kalau kemudian pengerahan itu di dalam ruang-ruang yang tertutup. Misalnya tekanan seorang atasan kepada bawahan, lalu kemudian bagaimana politisasi pegawai-pegawai honorer di kantor-kantor kementerian atau lembaga begitu ya. Walaupun saya tidak tahu persis istilahnya apa di Pemda-Pemda misalnya. Nah hal-hal seperti itu yang kemudian menurut saya itu lebih berbahaya, termasuk penggunaan program-program negara untuk kepentingan penggunaan program-program negara, jabatan, fasilitas jabatan untuk kepentingan pemenangan, termasuk pengerahan aparat ya untuk melakukan kerja-kerja pemenangan pasangan calon ataupun peserta pemilu tertentu. Jadi yang memang harus diwaspadai hal-hal seperti itu. Saya kira Bawaslu kan sama KSN selama ini sudah bagus ya kolaborasinya, setidaknya ada kemajuan begitu. Di Pilkada 2020 itu ada ribuan kasus-kasus ketidaknetralan yang mampu diproses, meskipun mayoritas itu adalah terkait dengan menunjukkan keberpihakan di media sosial, apakah itu like, share, dan lain sebagainya, terkait dengan aktivitas politik dari pasangan calon ataupun peserta pemilu tertentu. Nah, ke depan ini tantangan kita ya, soal penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Meskipun ada ketentuan peralihan misalnya, sampai dengan turunnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ASN, maka KSN tetap akan berfungsi dengan sebelumnya, seperti sebelumnya. Tapi pertanyaannya ini sampai kapan begitu? Karena kalau pemilunya misal sampai 2 putaran, berarti kan hari pemungutan suara itu di bulan Juni ya, Rabu 26 Juni 2024. Lalu akan dilanjutkan lagi dengan pilkada yang konon katanya akan dimajukan ke bulan September. Saya sih berharap tidak dimajukan, tetap di November ya, mengingat beban kerja dan kompleksitas lain sebagainya. Nah ini jadi tantangan juga begitu, karena kalau kita lihat kebanyakan ketidaknetralan itu yang memang punya bobot dampak besar bahaya itu adalah ketika sifatnya mobilisasi di belakang layar begitu. Penggunaan sumber daya, pengaruh kebijakan yang itu kemudian akan langsung berdampak kepada pemilih dan juga pemenangan potensi pemenangan pasangan calon atau peserta pemilu tertentu. Itu kira-kira Mbak Safa. Baik Mas Henry, ada paslon yang melibatkan banyak anggota atau petinggi TNI Polri yang meskipun sudah nonaktif, apakah ini juga masih dapat berpotensi untuk bergerilya begitu ya, mempengaruhi kalangan dari asal institusinya untuk memilih paslon tertentu? Ya pastinya setiap tokoh akan punya pengaruh ya, dan pengaruh itu juga pasti besar. Ya kita sih kalau untuk para jenderal yang baru pensiun itu, ya sebetulnya kan posisinya mereka adalah pemilih pemula ya, karena baru boleh milih tuh kalau kata Mbak Titi itu. Jadi mereka pasti punya dampak dan punya pengaruh Mbak ya. Tapi sejauh apa dampak dan pengaruhnya itu berguna kan kita juga mesti lihat juga. Tapi
semua capres kelihatannya punya pensiunan TNI Polri itu. Tapi yang ingin saya garis bawahi sebetulnya lebih dari itu. Jadi permasalahan yang terjadi saat ini tentang netralitas. Ini sebetulnya terlalu egois bila kita menilainya hanya dari kacamata pilpres. Iya. Pilpres itu terlalu kecil ya, atau pilpres itu tidak bisa menggambarkan keresahan dan kecemasan yang terjadi terhadap dampak pilpres setelah nanti diumumkan ketuanya ya, atau pemenangnya gitu ya. Jadi sebetulnya ada permasalahan yang lebih besar dari sekedar siapa yang akan menjadi presiden nanti di 2024 gitu ya. Kemunculan secara terang-terangan nepotisme, kemudian kemunculan secara terang-terangan penggunaan pengaruh terhadap ASN, pengaruh terhadap para kontestan, ini menurut saya lebih mengkhawatirkan, Mbak Safa gitu ya. Jadi tema ini sudah bagus sekali menguji netralitas ASN, tapi setelah itu so what gitu, karena si ASN ini mereka kan sulit juga untuk selalu berbuat netral gitu ya pada saat bosnya atau anak bosnya itu ikut serta dalam kontestasi. Gitu loh Mbak, kira-kira. Mbak Titi, ini yang ASN tetap boleh milih kan ya? TNI Polri aja nggak boleh milih? Iya. ASN memang tetap boleh punya hak pilih, hanya TNI Polri yang tidak menggunakan hak pilih. Tapi begini Mas Hensat dan Mbak Safa ya, ada data menarik dari survei KSN di tahun 2020. Ternyata yang menyebabkan paling banyak ASN itu tidak netral adalah hubungan keluarga. Nah, ini ternyata memang ya, kalau ada hubungan keluarga itu yang memicu orang itu untuk paling tidak netral gitu. Itu kasus ASN. Saya kira dengan ilustrasi yang sama sebenarnya menjadi relevan diskusi kita soal netralitas pemerintah terutama ya, karena ternyata pada level yang bawah saja ASN saja itu susah untuk mau netral kalau kemudian ternyata ada relasi keluarga dengan kontestan ataupun dengan pasangan calon gitu. Baru yang kemudian kedua itu berkaitan dengan promosi karir. Karena pejabat pembina kepegawaian itu kan adalah pejabat politik gitu ya. Dan ini berkaitan dengan sejumlah menteri yang itu juga menjadi pasangan calon, menjadi bagian dari calon di Pilpres, atau dia juga ketua umum partai, berkampanye menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan calon. Nah, itu juga menjadi potensi yang saya kira menjadi tantangan besar di pemilu kita 2024. Dan yang berikut itu memang juga ada kasus di mana ASN-nya yang berpolitik praktis karena untuk kepentingan pengamanan bisnis, masa depan karir dan seterusnya. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggraini dari Perludem dan juga Mas Henry Satrio, pengamat politik, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Terima kasih Safa. Mbak Titi.